Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Cahya dari Mangkutri dari Our Tour and Travel. Sesuai dengan request yang sudah Anda berikan, Anda ingin berkeliling kota Solo dari pagi hingga nantinya sore hari. Anda harus transfer lagi ke Hotel Ina Yogyakarta. Pertama-tama kita melakukan perencanaan, yaitu membuat papan penjemputan untuk menjemput Anda di bandara, lalu menyiapkan transportasi untuk membawa Anda berkeliling kota Solo. Di sini saya merekomendasikan transportasinya berupa mobil pribadi saja ya. Oke, seperti itu. Untuk nanti temanya adalah nostalgia. Apakah Anda mempunyai request tertentu tentang wisata sejarah, wisata kuliner atau wisata berbelanja? Oke, yang penting nostalgia dan bisa di-mix ya. Oke, saya akan merekomendasikan Anda beberapa tempat wisata yang sudah saya survei melalui Google Maps, melalui Google Earth juga. Yang pertama ada Keraton Solo. Mengapa saya merekomendasikan Keraton Solo? Karena ini merupakan salah satu bangunan yang sangat ikonik di kota Solo dan sangat dirindukan banyak wisatawan ketika mereka sudah tidak berada lagi di Solo. Dan ketika kita sudah mengunjungi keraton ini berarti sudah sangat afdol untuk kita berwisata di Solo. Dan sangat terasa sekali suasananya ketika kita berada di sana. Seperti itu, dan tidak hanya itu, Keraton Solo juga tidak hanya menawarkan wisata sejarah saja di museumnya, tapi nanti kita juga bisa berkeliling di sekitarnya, di mana di situ terdapat ada Beteng yang merupakan tempat tekstil terbesar di Solo yang mungkin Anda mau membeli kain batik dan lain sebagainya juga ada di sana. Dan di sebelahnya lagi terdapat pasar yang menjual keris, menjual belangkon, kacamata yang merupakan benda-benda ikonik yang ada di Solo dan bisa dijadikan oleh-oleh seperti itu. Dan nantinya kita juga akan mampir ke pasar Klewer. Kenapa kita harus mampir ke pasar Klewer? Karena ini juga merupakan salah satu ikoniknya Solo. Ketika wisatawan luar berkunjung ke Solo, belum afdol rasanya kalau belum mampir ke pasar Klewer. Karena pasar Klewer ini nanti menjajakan banyak sekali kain batik dan juga ada yang sudah berbentuk baju, celana yang tinggal dipakai, atau mungkin Anda ingin membeli kain batik yang masih berupa kain dan nantinya bisa dijahitkan sendiri atau memang mau dibuat kain saja seperti itu. Yang kedua, saya akan merekomendasikan Anda untuk pergi ke Pasar Triwindu. Pasar Triwindu ini merupakan pasar antik yang ada di Solo dan terbesar yang ada di Solo. Jadi, ini merupakan surga dunia bagi mereka pecinta barang-barang antik dan nantinya Anda di sana akan melihat banyak sekali penjual barang antik dan barang-barang antik yang terdapat di sana yang pasti seru banget karena di sana menjual banyak sekali barang antik dari peralatan rumah, furniture, hiasan-hiasan dinding yang pastinya sangat menarik sekali untuk dikunjungi. Dan harganya terjangkau. Dan tidak hanya itu, nantinya di depan Pasar Triwindu itu sendiri, Anda juga bisa melihat suasana kota Solo sambil jalan kaki. Kita juga bisa menikmati street food yang ada di sana. Karena dari depan Pasar Triwindu sampai nantinya ke depan Pura Mangkunegaran di sekitaran gedung MTA itu nanti terdapat banyak sekali penjual makanan, jajanan yang khas dari kota Solo. Ada serabi dan masih banyak lagi makanan-makanan yang sangat ngangenin dari Solo ini. Dan itu merupakan street food yang patut untuk dicoba makanannya seperti itu. Selanjutnya kita akan pergi ke Stadion Manahan. Ini juga merupakan ikonnya kota Solo sekali, di mana Stadion Manahan ini setelah direnovasi bangunannya lebih indah dan sangat nyaman untuk Anda berada di sana, berjalan-jalan, berfoto-foto, mengenang Stadion Manahan, mengenang kota Solo. Itu sangat terasa sekali suasananya. Dan nantinya di belakang Stadion Manahan itu nanti terdapat street food yang jauh lebih banyak lagi. Dari ujung Stadion Manahan sampai ke ujungnya lagi itu terdapat street food yang sangat banyak sekali dan berbagai macam jenisnya. Dan juga ada warung-warung makan dan kita akan menikmati makanan-makanannya di situ karena itu sangat-sangat tradisional. Tapi tidak hanya tradisional saja yang ada di sana. Ada makanan tradisional Nusantara, bahkan luar negeri.
ada yang menjajakan Korean food, Korean street food, itu banyak sekali. Dan tapi jangan sedih, Anda juga bisa menikmati makanan tradisional dan Nusantara dari Solo yang ada di sana, karena jumlahnya yang sangat macam-macamnya banyak sekali. Seperti itu. Dan nantinya yang terakhir kita akan pergi ke pabrik gula Colomadu. Kenapa pabrik gula Colomadu? Karena ini yang sangat belakangan ini menjadi tren di kota Solo adalah pabrik gula Colomadu. Karena ini tadinya merupakan pabrik gula yang beroperasi di zaman Belanda sebagaimana fungsinya sebagai pabrik gula, tetapi sudah tidak beroperasi lagi dan sekarang baru saja direnovasi, dijadikan tempat wisata yang sangat menarik karena bangunannya sangat megah dan indah. Jadi kita berada di Solo tapi bisa merasakan suasana-suasana ala-ala Belanda seperti itu karena bangunannya dibuat sedemikian rupa untuk kita bisa merasakan pada saat zaman itu. Dan tidak hanya itu saja, di pabrik gula Colomadu ini juga nantinya di dalamnya kita bisa melihat mesin-mesin yang dulu digunakan untuk memproduksi gula dan sekarang dimuseumkan. Ada banyak sekali mesin-mesin dan alat berat yang ada di dalamnya. Jadi kita juga bisa sekalian mempelajari sejarah dan bagaimana pemproduksian gula. Seperti itu. Dan nanti di dalam tempat wisata di Colomadu ini kita ada angkringan gula. Angkringan gula ini adalah angkringan yang menjajakan makanan-makanan angkringan yang khas kota Solo tapi dikemas sedemikian rupa, lebih kekinian, lebih estetik. Jadi kita lebih nyaman di sana karena dibuat ala-ala kafe, lebih bisa berlama-lama dan yang pasti makanannya lebih higienis, lebih enak dan terjangkau juga. Seperti itu. Jadi nanti di angkringan gula ini Anda bisa menikmati sunduan yang khas sekali dengan kota Solo, nasi kucing yang khas sekali dengan kota Solo, tapi dengan kenyamanan yang ekstra lebih baik dan kehigienisan yang terjamin, dan juga Anda akan merasakan kenyamanan karena bisa menikmati makanan street food, makanan angkringan tapi ala-ala kafe tempatnya dan lebih estetik, lebih bisa lebih menarik untuk dicoba. Seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita. Selanjutnya di sore hari saya akan mengantarkan Anda kembali ke Hotel Ina Garuda di Yogyakarta. Tapi sebelum itu kita bisa berbelanja juga oleh-oleh berupa serabi Notosuman. Seperti itu. Dan untuk evaluasinya, nanti saya akan meminta Anda untuk mengevaluasi melalui kuesioner saja yang saya akan berikan, yang berisi tentang penilaian Anda kepada guide, kepada transport, dan kepada tempat pemilihan wisata, dan juga sesuai tidaknya dengan budget yang Anda anggarkan. Demikian, itu info yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mempercayakan saat Anda kepada Our Tour and Travel. Sampai jumpa di wisata selanjutnya.